Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Salam genre. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai sharing session pada malam hari ini, aku perkenankan buat teman-teman yang masih belum rename namanya, aku perkenankan untuk eh, disegerakan untuk merubah namanya sesuai dengan format yang ditentukan. Oke, untuk memulai untuk memulai kegiatan sharing session pada malam hari ini, perkenankan aku, Izra Niko, biasa dipanggil Niko, untuk membawakan sharing session kali ini sebagai moderator. Lalu pada malam hari ini juga kita akan membedah terkait makna menjadi duta genre yang lebih dalam. Oke, pertama-tama aku ucapkan selamat datang juga buat teman-teman duta genre kabupaten kota yang akan maju ke provinsi. Terkait bagaimana persiapan teman-teman di sini, aku ucapkan semangat dan selamat dan sukses selalu. Udah berjalan hingga sejauh ini dan perkenankan saya juga yang sudah memberikan materi. Harapannya teman-teman juga dapat menyebarkan manfaat-manfaat yang udah diperoleh seperti itu. Dan kali ini kita masuk di materi makna menjadi duta genre yang akan dipandu atau dibawakan dan akan di-sharingkan oleh Kak Vera. Di sini nanti untuk sharing session kali ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya, yakni ada pembacaan CV, lalu dilanjutkan kita sharing session dengan Kak Vera, lalu terakhir ada sesi tanya jawab seperti itu. Oke, pertama-tama aku perkenankan untuk membacakan CV dari Kak Vera terlebih dahulu. Buat teman-teman panitia, bisa minta tolong untuk di berbagi layar. Oke, pada CV kali ini aku membacakan CV dari Kak Vera. Sebenarnya eh, memiliki nama panjang, yakni adalah Novera Mawadah Kairani, kerap disapa Kak Vera. Domisili dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Lalu terkait pendidikan, kali ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Lalu ada beberapa achievement dari tahun 2015 sampai 2022. Yang pertama terkait National Integrated Science Olympic dari Universitas Gadjah Mada, lalu juga sebagai pemenang satu Duta Genre Indonesia tahun 2022. Oke, seperti itulah CV singkat dari Kak Vira terkait apa yang dapat kita peroleh kali ini dan akan kita manfaatkan dan kita bedah untuk mencari manfaat pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai sharing session kali ini, uh, bisa kita sapa dulu Kak Vera pada malam hari ini. Halo Kak Vera. Halo Niko, halo Halo, sobat-sobat Jateng semuanya. Selamat malam. halo, malam Kak. Gimana kabarnya nih Kak Vera? Alhamdulillah sehat, antusias banget karena malam ini dikasih kesempatan ngobrol langsung sama orang-orang Jawa Tengah. Sih. Oke, pada kali ini Kak Vera baru di Riau atau di mana Kak? Iya, lagi di Riau Pekanbaru. Oke. Terima kasih Kak Vera udah menyempatkan hadir pada malam hari ini dan harapannya teman-teman di sini bisa menyimak dari awal hingga akhir untuk sama-sama mencari manfaat pada malam hari ini. Oke, untuk pertama kali langsung kita masuk di sesi diskusi aja terkait sharing session. Kita bedah mengenai makna menjadi duta genre nih Kak Vera. Di sini Iya, aku mau benar. menanyakan terkait hal basic terlebih dahulu. Gimana sih perasaan Kak Vera setelah dinobatkan sebagai duta genre Indonesia, Kak? Nah, jadi kalau ditanya tuh gimana perasaan waktu diumumkan jadi Duta Genre Indonesia, kalau singkatnya itu waktu pengumuman, aku bahkan nggak menduga bahwa nama Riau yang disebut waktu itu. Jadi kan yang disebut nama provinsinya ya. Jadi aku nggak menduga tuh nama Riau yang disebut. Aku sempat nge-lag bentar sampai disadarin sama teman aku Marcelia Jogja yang juara 2 itu disadarin dibilang kakak loh gitu. Nah itu amazing banget dan ternyata bahagianya itu bahagia yang emis karena juara itu cuma sepersekian detik. Setelah itu yang aku pikirkan adalah tanggung jawabnya.
tanggung jawabnya, amanahnya, perjalanan setahun itu bakalan gimana, apalagi background kesibukan aku di kedokteran. Dan itu sebenarnya jadi tantangan sendiri, jadi challenge sendiri. Oh, perasaan aku yang bahagia sekarang ini ternyata harus ada yang aku bayar dan ada tanggung jawab aku di sana gitu. Nah, itulah nanti yang berhubungan banget sama makna dari jadi duta genre itu apa gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya, wah itu bener-bener nggak bisa dideskripsikan banget gitu. Karena betul-betul nggak menduga sama sekali, dan aku kalau boleh jujur, semenjak hari pertama nasional, aku nggak pernah targetin juara satu. Target aku tuh bukan juara satu, tapi target aku tuh aku ketemu sama setiap teman-teman dari provinsi berbeda-beda di Indonesia. Dan aku berharap ya udah maksimal banget aku bisa berteman dulu sama orang-orang dari 34 provinsi yang pastinya itu adalah orang-orang yang luar biasa dari provinsi mereka. Halo, suaraku jelas? Jelas Kak Vera. Masalah ya jaringan. Halo? Halo. Halo, Tadi bagaimana? macet-macet ya? Oke, Sepertinya enggak. aku ganti jaringan dulu ya, Niko. Iya. Oke. Nah, ini udah Niko, udah bagus? Oke, sudah. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi balik lagi, sebenarnya perasaan aku karena dari awal aku nggak pernah mimpi, nggak pernah sekedar berharap tuh pun nggak pernah kalau aku bisa juara satu tuh susah banget gitu. Karena aku lihat nih teman-teman dari 34 provinsi di Indonesia itu pasti orang-orang yang luar biasa. Jadi target pertama aku adalah aku harus bisa berteman sama orang 34 provinsi ini. Itu target pertama aku. Jadi juara itu justru target nomor sekian aku gitu. Karena bisa bergabung di nasional itu kesempatan sekali seumur hidup dan nggak akan terulang lagi. Gitu. Gitu sih Niko. Oke, oke. Ini sih menarik ya apa yang udah disampaikan sama Kak Vera bahwa targetnya bukan sebagai juara tapi itu sebagai salah satu apa ya poin menarik point of view bahwa memang apa ya mungkin mindset dari Kak Vera ini bisa menjadi salah satu apa ya mungkin bagaimana Kak Vera membawakan dirinya untuk maju ke tingkat nasional itu menjadi salah satu faktor yang penting seperti itu Kak. Oke Kak, selanjutnya mungkin kita bakal jalan lebih jauh lagi ya Kak. Sebelum Kak Vera kenal genre nih, apa sih mungkin mengapa sih Kak Vera tertarik untuk ikut apresiasi duta genre dan apa yang membuat Kak Vera uh, apa ya mungkin merasa tergugah ketika tahu apa itu genre seperti itu Kak. Nah, jadi sebenarnya aku pernah kenal namanya genre itu waktu aku SMA. Kebetulan aku SMA di salah satu kabupaten di provinsi aku yang termasuk kabupaten ujung-ujungnya. Jadi yang paling telat dapat informasi itu kabupaten kami gitu. Dan aku belum aktif karena memang forum genre di sana itu belum terbentuk pada masa itu. Kemudian juga PIK aku juga belum aktif. Jadi di SMA aku bisa dibilang itu sangat tidak aktif di genre. Tapi aku udah tahu nih genre di bawah BKKBN. Aku cuma tahu sebatas itu doang. Sampai di tingkat kuliah aku belum ketemu di mana aku bisa kenal dan ketemu lagi sama genre. Aku ikut berbagai ajang duta sebelumnya. Banyak banget ajang duta yang aku ikuti. Duta Muslimah, duta bahasa, duta kampus, duta pariwisata, bujang dara, itu juga aku ikuti semuanya. Dan sampai di suatu saat, aku juga menjadi salah satu volunteer di panti asuhan. Di panti asuhan Putri Asia itu selama 4 tahun, sambil kuliah kedokteran juga. Nah, selama masa itu aku selalu berhadapan dong sama remaja, karena aku juga jadi kakak asuh di panti asuhan tersebut kan. Dan aku sadar ternyata remaja ini akan sangat jujur dan sangat luas ngomong ketika dia ngomongnya sama seusia dia. Oh, aku udah dapat nih poinnya. Sampai suatu ketika, hal itu aku ceritain sama satu teman aku, dan dialah yang memperkenalkan aku di PIK universitas aku. Akhirnya aku join ke PIK tersebut, karena background aku tadi kakak asuh di panti sebelumnya, aku berharap, oh kalau aku join di genre, berarti mereka yang mau ngomong ke aku, mereka bakalan dapat insight lebih lagi, karena aku akan belajar di genre. Nah, ini adalah satu hal yang berbeda, teman-teman, dan aku pengen menjelaskan juga. Bukan berarti
aku menspesialkan genre, tapi itu udah memang sangat spesial gitu. Dan di genre itu ada edukasi yang teman-teman pelajari, ada informasi yang teman-teman pahami, ada banyak banget ilmu yang teman-teman dapatkan dan itu bisa teman-teman sebarluaskan. Nah, itu yang aku dapatin di genre dan aku sadar, wah ternyata banyak ya manfaatnya di genre ini gitu. Aku tuh ikut dan cara genre itu berbeda banget. Kita nggak monoton mendengarkan isi materi, tapi kita juga dapat materi dengan cara yang fun. Nah, cara itu yang aku kembangin. Aku kembangin lagi, aku manfaatin hal itu di remaja-remaja panti asuhan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau masalah remaja, kalau kita ngomong masalah remaja itu paling banyak dirasakan oleh orang-orang yang di panti. Pertama, psikologisnya. Mereka tidak punya keluarga. Mereka jauh dari keluarga. Pikiran masa depannya. Jadi kalau teman-teman bahas quarter life crisis, mereka tuh lebih gitu loh. Karena mereka nggak punya tempat bersandar. Nah, ternyata aku sadar aku bisa loh membantu mereka dengan cara aku jadi teman ceritanya minimal gitu. Dan seorang teman cerita yang baik tidak tidak kosong melompong saja hanya mendengarkan. Aku pengen aku ada isinya gitu. Nah, itulah aku mungkin hal itu yang membawa aku semakin tertarik dengan genre. Aku join terus dan aku sadar, oh kalau hal-hal ini hanya aku berikan impact-nya kepada remaja-remaja panti saja, justru aku harus lebih lagi nih. Aku pengen apa yang aku udah aplikasiin ke teman-teman di panti, aku pengen juga aplikasiin ke orang lain. Nah, setelah itu adalah dibuka ajang Duta Genre Kota Pekanbaru waktu itu. Salah satu kota di provinsi aku, itu awal langkah aku sebenarnya. Waktu itu aku pengen join Duta bukan untuk jadi pemenang satunya, teman-teman. Ini fun fact banget ya. Aku bukan pengen jadi pemenang satunya. Aku cuma pengen dapat ilmunya gitu. Wah, aku pengen dapat ilmunya nih. Aku pengen karena aku bisa tergolong walaupun aku udah kenal genre lama, tapi aku baru nih terpapar virus genrenya itu baru. Oh, aku pengen dong. Aku percaya bahwa teman-teman yang ikut lomba duta di Pekanbaru pasti orang-orang yang udah lama di PIK. Aku pengen dong nyerap ilmu dari mereka gitu. Dan aku juga berbagi nih ilmu aku karena background aku kesehatan, justru aku bisa share juga ilmu kesehatannya di sana gitu. Dan aku juga nyerap nih ilmu-ilmu genre baru. Nah, dengan tujuan apa? Bukan untuk juara satu awalnya. Justru itu tujuan untuk aku nambah ilmu lagi supaya aku bisa share lagi ke orang lain. Sampai satu ketika pembina aku tuh bilang, kalau kamu bisa juara, kamu justru punya lapangan lebih luas lagi untuk membagikan ilmu ini. Nah, di situ ambisi aku mulai ada. Wah, kalau aku bisa lebih ngomong dengan orang yang lebih banyak lagi, dengan paparan pengalaman aku ketemu dengan remaja yang background-nya banyak masalah remaja, aku pengen deh gitu menang gitu. Tapi teman-teman, itu tidak menjadi ambisi pertama aku. Mungkin itu bisa jadi gambaran untuk teman-teman juga. Bukan berarti ketika aku bilang kalimat pertama aku target aku bukan pemenang, bukan berarti aku nggak pengen menang gitu. Bukan berarti oh karena aku nggak mau menang, aku usaha aku ya udah minimal aja gitu. Bukan. Justru ketika aku tidak ingin menang, tapi aku pengen mendapatkan hal yang banyak dari itu bukan hanya sekedar menang, justru usaha aku lebih besar nih, lebih berat nih. Aku lebih berjuang lagi. Aku coba segala macam cara, aku latih komunikasi aku pelajari modul genre yang baru aku pelajari, aku hafalin tuh semalaman gitu. Nah, itu ternyata yang berimpact di aku dari genre. Ternyata itu yang menjadi tangga pertama aku di genre. Wah, aku melangkah dari duta kota ternyata diberikan rezeki lagi untuk seterusnya. Nah, itulah yang menjadi langkah pertama aku jatuh cintanya ke genre gitu. Karena aku sadar orang-orang di genre itu ternyata punya impact besar ke remaja-remaja sekitar gitu. Ternyata orang-orang genre bukan orang-orang yang dipajang di etalase kaca, tapi orang-orang yang berani turun langsung ke remaja. Gimana mereka bisa memberikan impact positif ke remaja-remaja lain gitu. Nah, itu tuh awalnya aku bisa kenal genre dan jatuh cinta sama genre ini kok. Oke, pengalaman yang luar biasa dari Kak Vera dan di sini ada insight menarik nih yang aku tangkap nih Kak Vera, bahwa Kak Vera berproses dengan hati. Nah ini yang dapat aku tekankan juga buat teman-teman semuanya terkait bagaimana untuk mempersiapkan secara apa ya, membawa diri sendiri untuk maju ke tingkat provinsi,
ini bisa menjadi salah satu bekal manfaat dan bekal motivasi buat teman-teman semuanya. Bahwa terkait apa yang sudah disampaikan Kak Vera tadi, eh, di sini aku juga dapat apa ya Kak, dapat aku tangkap juga bahwa memang genre itu bukan 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 duta yang memang hanya dipajang di etalase Iya, saja, tapi memang bener banget. menjadi role model, bahkan Bener. menjadi salah satu pelopor dan pelapor bagi lingkungan sekitarnya bahwa remaja itu masalahnya kompleks dan itu butuh teman-teman genre. Oke, poin yang menarik dari Kak Vera. Oke, berkaca dengan persiapan dari Kak Vera nih, kira-kira selama maju ke kota Pekanbaru, lalu lanjut ke tingkat provinsi, lalu tingkat ke nasional juga. Kunci persiapan dari Kak Vera itu apa, Kak? Nah, sebenarnya ketika kita pengen mempersiapkan sesuatu dan itu menjadi hal target kita, kita harus jatuh cinta dulu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen sesuatu, cintai dulu. Dan cinta akan sangat selaras dengan ketulusan. Nah, kalau teman-teman cinta, teman-teman pasti tulus melakukan semuanya. Nah, kalau ditanya persiapan aku benar-benar mempersiapkan diri dengan cara melatih apapun ilmu-ilmu yang aku pelajari, itu dengan cara menyebarluaskan lagi ke orang lain. Jadi ibaratnya teman-teman, aku suka dengan kalimat jadilah gelas kosong ketika teman-teman bertemu dengan suatu hal yang baru. Tapi aku tambahkan lagi, aku membawa gelas kosong dengan seceret air penuh. Jadi, aku siap menerima ilmu baru dari orang lain untuk diisi ke gelas aku, tapi tidak berarti aku hanya menerima saja. Aku juga siap memberikan air yang ada di ceret aku tadi untuk aku berikan ke orang lain. Nah, itu yang selalu aku tanamkan. Oh, kalau aku pengen belajar, aku harus belajar. Kalau aku pengen memberi ke orang lain, kalau aku pengen dapat sesuatu dari orang lain, aku harus memberi dulu ke orang lain gitu. Nah, ternyata dari balik itu tuh tanpa sadari aku paham mulai satu persatu ilmu genre. Teman-teman tahu ya modul genre itu banyak banget, bahkan kita yang non kesehatan aja kita harus tahu tuh anatomi reproduksinya wanita, reproduksinya pria, kita harus tahu detailnya, di mana pembentukan ovumnya, bagaimana proses menstruasinya, kita tuh harus tahu. Dan itu tuh ternyata selama proses yang kita jalani dengan cinta tadi, itu tuh tanpa sengaja tuh terserap. Nah, setelah itu yang kedua, teman-teman aku pengen karena aku paham rasanya tekanan mental ketika teman-teman membawa nama kota di tingkat provinsi dan membawa nama provinsi di tingkat nasional itu bakalan berat banget karena yang teman-teman pikirkan bukan pencapaian teman-teman sendiri tapi juga pencapaian kota dan provinsi teman-teman. Nah, hal itu yang pengen aku tekankan di dalam diri aku juga waktu itu. Aku pengen ketika aku berangkat di sana, aku pengen aku menikmati prosesnya. Aku nikmati prosesnya, aku belajar di sana dan persiapan aku nggak boleh kosong. Minimal tuh materi genre aku harus siap. Kemudian karena namanya duta, kita harus siap public speaking karena kita yang ngomong. Nah, itu aku latihan banyak banget dan ternyata ibaratnya tuh duta genre nggak perlu ikutan kelas public speaking karena ketika dia sosialisasi tanpa sengaja dia sudah belajar public speaking. Jadi ibaratnya semakin banyak teman-teman memberi dalam sosialisasi, tanpa sengaja teman-teman juga menerima loh ilmu baru untuk public speaking tadi. Nah, itu yang tanpa sengaja aku bawa ke nasional, aku bawa juga ke provinsi. Jadi aku percaya bahwa ternyata di genre ini kalau kita cinta, kita akan tulus. Dan ternyata di genre itu sangat menghargai ketulusan tadi. Karena kalau tidak tulus, ilmu genrenya tuh nggak nyerap, teman-teman. Nah, ilmu ilmu genrenya tuh nggak bakalan teman-teman dapatin gitu. Nah, itu udah proses aku dan persiapan aku sih, Niko. Simpelnya itu aku memang mempersiapkan, tapi nggak fokus ke diri aku sendiri. Gimana caranya persiapan aku itu udah komplit sekalian aku memberi juga ke orang lain dalam proses aku mempersiapkan itu. Gitu, Niko. Oke, nah teman-teman, di sini Kak Vera juga menyinggung lagi nih, berproses dengan hati, bahwa apalagi tekanan di sini teman-teman dari kabupaten kota, itu kan pasti dibebani dengan bagaimana harus menampilkan performa terbaiknya ketika provinsi nanti. Nah itu tadi yang sudah dikatakan sama Kak Vera, bahwa di sini teman-teman juga harus menikmati prosesnya, jadi jangan menjadikan pemilihan untuk maju ke provinsi ini sebagai beban, tapi bagaimana teman-teman bisa eh, kalaupun teman-teman masih belajar juga sama-sama memahami apa yang ada di Benar. dalam genre.
Bener Jadi banget. di sini banyak banyak peluang dan banyak manfaat yang harus diraih dan juga harus diperjuangkan seperti itu. Oke, kalau boleh dibagikan nih Kak Vera, selama maju ke proses duta genre baik di kota, provinsi maupun di nasional, kira-kira suka dukanya apa aja Kak? Kalau suka duka, yang pertama itu manajemen waktu. Itu pasti berat ya untuk kita semua. Apalagi untuk aku itu tuh bener-bener itu tuh di musim kalau kami di kedokteran itu nggak boleh ada kosong dalam Senin sampai Jumat. Itu ada jam wajibnya setiap hari. Nah, itu yang aku pertimbangkan banget dalam prosesnya. Jadi ketika aku maju di provinsi, nah ini yang teman-teman juga harus siapkan. Karena selain kesiapan mental, kesiapan fisik, teman-teman juga harus dalam kondisi sehat dan prima banget. Nah, itu tuh aku bisa dibilang bolak-balik nih kok. Aku minta izin banget sama orang provinsi, aku mohon izin di jam segini aja aku ke kampus, nanti jam yang tidak wajib aku izin gitu. Nah, itu yang menjadi duka aku sih, karena memang susah dalam manajemen waktu. Tapi ternyata ketika aku kesusahan, itu ternyata jadi ranah belajar aku. Jadi teman-teman kalau ketemu sebuah kesusahan, jangan bad mood dulu. Ternyata itu tanpa sengaja itu menjadi ranah belajar baru untuk teman-teman. Oh, aku kesusahan nih dalam hal ini. Oke, aku belajar dari ini gitu. Nah, itu yang menjadi duka aku. Kemudian yang kedua, aku pengen juga hal suka aku yang duka aku sih satu itu aja deh kayaknya yang berat ya. Nah, kemudian yang kedua kalau suka aku tuh banyak banget nih kok. Kalau suka aku. Yang pertama, aku di Pekanbaru tuh aku ketemu sama teman-teman PIK. Dan aku sadar ternyata umur itu tidak memastikan seberapa tinggi ilmu yang kamu miliki. Aku ketemu sama anak SMA yang luar biasa banget ilmu genrenya. Wah, gila. Itu tuh buku kayaknya buklet udah ditelan di otaknya. Itu kayak wah emes banget nih SMA lo, aku malu gitu, aku anak kesehatan gitu, aku nggak tahu ya ini gitu. Nah, ternyata itu dia belajar dalam proses, dan ketika kamu bertemu dengan lawan kamu, jangan memandang dia sebagai lawan gitu, pandang dia sebagai sumber belajar kamu. Ketika kamu bertemu dengan lawan yang menurut kamu wow banget, jangan jauhin dia, jangan musuhin dia, tapi deketin dia karena ilmunya ada di dia gitu. Nah, itu yang aku selalu pelajari baik dari tingkat provinsi baik dari tingkat kota, provinsi gitu. Itu yang hal yang aku suka karena aku ketemu dengan orang-orang yang luar biasa banget. Ya kalau kota, nah itu setara kota banget pintar-pintarnya. Dan for your information, aku di kota, pasangan cowok aku itu anak SMA juga. Bukan berarti nggak ada anak kuliah ya, tapi ternyata kemampuannya itu lebih tinggi loh yang anak SMA. Aku di provinsi, pasangan aku juga anak SMA, kelas 3. Akunya kuliah. Bukan yang juara duanya yang kuliah, juara tiganya yang kuliah. Juara satunya ke SMA yang cowok. Bahkan sampai aku di nasional, aku berpasangan sama Marcel dari Bali, juga anak SMA. Nah, jadi tiga-tiganya tuh anak SMA. Dan teman-teman bukan berarti, ya iyalah kak, yang mungkin kakak aja tuh sendiri yang ikut anak kuliah. Enggak, teman-teman banyak banget anak kuliah yang ikut. Ternyata yang diberikan kesempatan untuk memegang amanah itu adalah anak SMA tadi. Dan itu menjadi tanggung jawab mereka di masa kecil. Nah, itu yang menjadi suka aku. Aku tidak lagi memandang bahwa kemampuan seseorang itu tidak dilihat dari umur lagi. Dan kamu bisa belajar dari siapa aja. Kamu nggak harus belajar dari gurunya langsung, tapi kamu bisa belajar loh dengan anak yang usianya di bawah kamu. Karena bukan berarti hal yang udah kamu tahu itu semuanya udah kamu miliki. Bahkan mereka punya hal yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Banyak banget halnya. Nah, jadi kalau diurutin nih, suka aku yang aku temukan di genre, selain dari memang aku punya kesempatan untuk komunikasi dengan banyak orang, aku bisa bertemu dengan orang hebat dari mana-mana pun yang punya background berbeda-beda, punya tujuan berbeda-beda, punya obsesi berbeda-beda, punya ilmu yang berbeda-beda juga. Dan aku ketemu sama 3 tahapan banget langsung. Aku ketemu dengan tingkat kota, aku ketemu dengan tingkat provinsi, dan aku ketemu juga sama orang-orang yang di tingkat nasional yang pasti diwakilkan, pasti provinsi sudah mengirimkan orang-orang terbaik mereka gitu. Bayangin tuh diberikan kesempatan ketemu sama orang-orang yang luar biasa dari 34 provinsi se-Indonesia. Jadi itu hal yang bikin aku suka banget. Kemudian aku suka karena aku bisa mengekspresikan diri aku lebih luas lagi ketika aku di genre. Jadi teman-teman, aku lebih luas gitu loh, lebih fun aku ketika aku di genre. Makanya aku suka hal itu. Makanya kalau ditanya genre itu udah nempel banget di hati gitu. Gitu nih kok. Itu banyaknya suka ya. Jadi dukanya cuma satu doang karena aku pusing untuk memanajemen waktu. Sisanya suka semua. Oke, baik Kak Vera.
Nah, teman-teman, kalau teman-teman paham nih dan teman-teman juga memperhatikan implementasi tentang kita, teman-teman bisa apa ya? Bisa sama-sama mengimplementasikan nih kalau teman-teman udah sama-sama bisa memahami tentang kita. Di situ Kak Vera lewat ceritanya tadi bahwa terkait apa yang perlu ditingkatkan, kelebihannya apa. Nah, di situ teman-teman bisa mengenal diri sendiri. Nah, di situ Kak Benar, Vera udah salah satunya juga udah mengimplementasikan tentang kita walaupun melalui sharing session kali ini. Nah, ini yang benar, dapat benar banget. aku tangkap juga pada sharing session kali ini bahwa di sini ada insight menarik dari Kak Vera bahwa bagaimana kita harus menjadi diri sendiri dan menikmati prosesnya juga bahwa apa yang Kak Vera sampaikan tadi bahwa ya benar banyak sukanya karena Kak Vera sendiri udah menikmati prosesnya gitu dari awal walaupun dari tingkat tingkat kota pun pasangannya kan selalu SMA gitu. Nah, itu Iya, bukan benar menjadi banget. salah satu beban yang harus dipikirkan, tapi memang bagaimana bisa sama-sama bekerja sama gitu. Nah, ini yang menjadi apa ya? Perlu teman-teman pahami juga seperti itu. Oke, Kak Vera, kita maju lagi nih ke depan. Kira-kira nih, Kak Vera ketika maju ke tingkat nasional, apa sih yang dibawakan? Program apa sih yang dibawakan? Nah, oke teman-teman. Ini menarik banget karena bisa jadi ini sebuah hal yang teman-teman pertimbangkan ya untuk program teman-teman. Jadi program aku waktu di tingkat kota itu aku punya 2 program. Aku spill aja deh, karena waktu di tingkat nasional aku cuma bawa 1 program. Nah, program yang kedua ini dan aku 2 program waktu aku bawa ke tingkat provinsi waktu itu. Nah, teman-teman, program aku yang pertama adalah Anonymous Box. Jadi box anonim. Nah, itu tujuannya adalah gimana remaja-remaja PIK tidak hanya mendengarkan masalah dengan tatap muka dengan orang yang punya masalah tersebut. Karena kita nggak bisa menjamin semua orang berani ya untuk menceritakan masalah mereka. Nah, jadi tujuan aku dengan Anonim Box itu adalah Anonim Box itu kita share ke orang-orang lain ya dan bebas tuh kita taruh tuh di pic kita. Kemudian orang-orang yang pengen curhat tentang masalah mereka, mereka bebas untuk masukkan suratnya ke sana. Jadi ini tujuannya untuk membantu orang-orang yang tidak berani menceritakan masalah mereka langsung. Mereka boleh tulis, mereka tidak perlu mendata nama mereka anonims. Aku jelasin ini rincian programnya. Mereka tidak perlu menuliskan itu masalah siapa, tapi kita cuma pengen tahu masalahnya doang. Nah, di balik masalah itu yang akan kita komunikasikan bersama anak PIK. Dan juga kalau misalnya ada pertemuan di sekolah maupun univ tersebut, kita bakalan diskusiin masalah itu satu-satu. Nah, dari itulah kita akan menjelaskan, oh pemecahan masalahnya ini. Dan aku pengen sampaikan bahwa teman-teman PIK itu ketika memberikan solusi tidak boleh satu solusi pasti. Tapi kita harus memberikan berbagai macam opsi dengan berbagai macam resiko juga. Nah, itu yang aku harapin. Tidak hanya brainstorming antara konselor sebaya dan kliennya saja, tapi brainstorming seluruh anak PIK untuk memecahkan masalah ini. Nah, itu dan 2 plan aku waktu itu. Bisa dibahas brainstormingnya itu nanti dengan perkumpulan dengan seluruh klien tadi atau bisa juga diletakkan jawabannya itu di mading. Itu untuk aku fokus ke sekolah. Nah, Kak, programnya itu berarti untuk anak genre doang ya? Gitu. Iya, itu memang untuk anak PIK doang yang bisa menggunakan anonim box itu. Nah, program aku kedua itu adalah untuk memaparkan virus genre. Karena aku sadar sebelum aku kenal genre, aku tuh nggak dapet nih paparan virus kalau aku nggak nyari gitu. Dan aku pengen orang-orang itu terpapar tanpa mereka mencari virus genre. Nah, aku menggunakan Sahati Card namanya. Jadi karena aku suka yang berbau hati ya, jadi aku kasih nama itu Sahati Card. Aku berasal dari PIK Sahati juga, jadi itu berlandaskan nama PIK aku juga. Sahati Card itu punya tagline, ini yang program yang aku bawa ke nasional ya, Sahati Card ini. Itu adalah program dengan tagline bicara dari hati ke hati. Nah teman-teman di Sahati Card itu tuh banyak banget ya pertanyaan. Pertanyaannya itu tentang pendapat pribadi, tapi ada hubungannya sama genre. For example nih, ada satu pertanyaan di saat ikat aku. Teman-teman bisa cek langsung, kartunya itu ada di Instagram aku, pernah aku mainin. Nah, itu programnya. Dan itu program yang menurut aku sangat dilirik oleh nasional. Semoga ada perkembangan ya untuk kedepannya nanti. Akan ada suatu proses yang masih rahasia, asik. Jadi, di saat ikat itu, for example nih, pertanyaannya adalah, contoh nih, gimana sih menurut kamu pernikahan dini? Itu kan pertanyaan yang liberal banget ya, pertanyaan yang umum banget.
dan akan banyak pembahasan. Tujuan aku saat Tikat itu untuk remaja-remaja yang hobinya nongki. Teman-teman tahu ya kalau remaja itu udah nggak bisa dihapus kata nongki dari kehidupannya. Nah, aku pengen ngasih virus itu, nyebarin virusnya itu di nongki-nongki itu. Nah, jadi itu tuh kayak open diskusi loh teman-teman. Nah, kayak kartu relationship gitu. Nah, tapi ini tentang genre. Dengan tujuan itu tuh teman-teman bisa tuh diskusi bareng. Ya kalau menurut aku, kalau misalnya dia udah siap nikah daripada zina, ya mending nikah. Mungkin ada pendapat orang yang seperti itu. Atau yang kedua, ya kalau aku nggak apa-apa lah, aku usianya muda, tapi kalau misalnya suami aku tuh kaya raya, tambang batu bara, aku mau kok nikah. Mungkin ada pendapat orang yang seperti itu. Nah itulah ditujukan brainstorming. Jadi tujuan utama aku adalah gimana virus genre itu tersebar. Kemudian yang kedua itu bagaimana brainstorming antar remaja mereka bisa mempertimbangkan masalah mereka itu akan seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, gimana supaya uh, apapun isi di nongki itu bermanfaat gitu. Ada manfaatnya tuh, ada insight baru yang mereka dapatin gitu. Ya nggak perlu lah 1 jam, 2 jaman, 15 menit lu main itu udah cukup banget untuk tahu informasi baru. Dan teman-teman itu tidak hanya sebatas informasi antara A dan B saja, tapi aku juga meletakkan di belakang kartu itu ada kode batangnya teman-teman. Kode batang untuk jawaban berdasarkan BKKBN dan kesehatan. Jadi teman-teman kalau udah buntu nih, aku nggak setuju sama pendapat kamu, aku nggak setuju pendapat kamu, oke kita cek kode batangnya di bagian belakang kartu. Aku coba cek dulu ya, kalau masih ada tuh gambarnya di ini. Karena kartu itu uh, yang bentuk aslinya, fisiknya itu udah dipakai di nasional. Nah, ini teman-teman. Teman-teman, aduh, nggak bisa lihat ya. Bentar ya, aku iniin dulu. Aku pengen banget nunjukin ini, atau teman-teman juga bisa. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini bentuk kartunya. Kelihatan apa enggak? Kelihatan ya? Kelihatan Ini kalau bagian dari belakang aku. Mungkin kartunya. dari teman-teman. Iya, ini bagian belakang Kelihatan nggak? kartunya. Yang kartu yang aku bawa ke nasional. Jadi satu-satunya peserta waktu itu setahu aku satu-satunya peserta yang bawa produk itu cuma aku. Aku bawa produk saat ikat. Nah, ini bagian belakangnya nih. Kalau teman-teman udah blank banget cari jawaban, ini nih ada jawabannya di kode batang. Nah, ini kalau kode batangnya dibuka, teman-teman cuma butuh kamera, terus di dalamnya tuh udah ada nih jawaban berdasarkan BKKBN. Dan ini aplikasiinnya. Aku aplikasiinnya sambil main game sama teman-teman PIK. Nah, itu salah satu contohnya. Ada yang lebih jelas lagi kartunya nih seperti ini. Ini bentuk pertanyaannya. Nah, jadi tagline-nya tuh, nah seperti ini nih. Tagline-nya bicara dari hati ke hati gitu. Nah, itu yang menjadi program aku kemarin waktu di nasional gitu sih. Dan aku bawa tuh produknya. Jadi teman-teman bisa jadi gambaran ya. Ketika teman-teman, aku pengen ngasih tahu juga nih Niko sekalian, selain dari aku cerita program aku pengen kasih tahu, ketika teman-teman punya program, teman-teman itu harus tahu dulu. Jangan programnya dulu yang dibikin, tapi cari tahu dulu masalah di remaja apa ya. For example, stunting, atau HIV/AIDS, IMS, atau pernikahan dini, atau seks bebas. Udah tahu nih teman-teman masalahnya. Kemudian cari pemecahan masalahnya. Oh, pemecahan masalahnya harus ini. Baru dicari inovasinya. Gimana pemecahan masalah ini bisa dikemas dengan cara yang kreatif. Jadi kalau teman-teman pengen buat program, jangan sekedar program untuk syarat saja, tapi gimana program itu bisa berimpact jangka panjang. Nah, cara bikin program itu aku spill banget. Yang penting tuh caranya teman-teman tahu dulu masalah apa yang pengen teman-teman atasi, kemudian pengatasan masalah itu seperti apa sih cara ngatasinnya, baru diinovasiin. Gimana cara mengatasi masalah itu dengan inovasi yang kreatif, yang bisa ramah di remaja. Gitu, Nicole. Oke. Lengkap banget ya, aku agak cerewet orangnya, maaf ya teman-teman ya kalau ngomongnya tuh agak, wih ini too much information sih kakak ini gitu. Tapi aku suka loh ngomong kayak gitu. Gak apa-apa banget Kak, apalagi yang diomongin kan memang butuh banget dan memang kalau bahasa anak zaman sekarang kan daging isinya. Oke, di sini kan yang aku tangkap juga luar biasa juga program dari Kak Vera, dan di sini aku bisa menitik beratkan bahwa program yang perlu disampaikan juga atau program yang perlu dibawakan itu harus memiliki dampak juga bagi remaja atau bagi kita. Nah, ini yang menjadi salah satu poin penting dari Kak Vera, bahwa bagaimana dia bisa membawakan program tersebut dan menjadi salah satu apa ya, mungkin kunci untuk menjadi program yang menarik di nasional gitu. Oke, di sini aku mau bertanya nih Kak, selama mengikuti Duta Genre
dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Kira-kira kuncinya apa sih Kak yang menguatkan Kakak kenapa bisa sampai sejauh ini gitu Kak? Kuncinya ya, agak susah nih nyari kuncinya. Kalau kuncinya dari setiap proses, aku pengen teman-teman tanamkan kalimat ini, ketika teman-teman pengen naik ke tangga selanjutnya, teman-teman tidak harus menjatuhkan orang lain di tangga tersebut. Ketika teman-teman pengen menang, teman-teman nggak perlu menjatuhkan orang lain. Nah, ketika teman-teman ngejalani hal itu dengan tulus, dengan fokus, dengan tunjukkan apa adanya diri teman-teman tanpa menjatuhkan orang lain, itu tuh udah baik. Dan ketika teman-teman udah memberikan semua yang teman-teman miliki, usaha apapun, teman-teman itu udah jadi pemenang untuk diri teman-teman sendiri. Jadi menangnya di panggung itu hanya nomor 2. Itu hanya di depan layar gitu. Tinggal tanggung jawab teman-teman ke diri teman-teman sendiri itu bagaimana sih ngejalaninya gitu. Dan teman-teman panggung itu nggak pernah bohong sama sekali. Setidak kelihatan apapun teman-teman, panggung itu paham siapa yang layak di sana gitu. Nah, jadi teman-teman aku pengen jalani semuanya itu belajar dalam dalam proses dan jangan ketika teman-teman pengen naik tangga, jangan jatuhin orang yang ada di sana. Teman-teman fokus aja ke jalan teman-teman, langkah teman-teman fokus aja. Karena untuk jadi yang terdepan, nggak perlu buat orang lain jadi yang terbelakang. Itu sih, jadi itu yang selalu aku tanamin, jangan sampai dalam prosesnya ketika aku pengen naik, aku harus jatuhin dulu orang lain, itu justru akan berimpact negatif ke aku gitu. Nah itu yang aku selalu tanamkan di dalam diri aku, dalam pikiran aku selama prosesnya. Ketika aku ngelakuin sesuatu dengan ketulusan, ketika aku udah kasih semua yang aku bisa, aku udah persiapkan diri aku sebaik-baiknya, dan kalaupun bukan aku yang akan berdiri di sana, aku sudah menang dengan diri aku sendiri, karena aku ngejalaninnya sesuai dengan kemauan aku sendiri, aku udah ngerasain impact-nya ke aku sendiri, karena impact itu teman-teman tidak hanya untuk pemenang saja, tapi untuk siapapun yang ada di sana, tergantung teman-teman memandangnya seperti apa gitu. Dan panggung, selempang, tidak akan pernah salah memilih orang. Jadi teman-teman berbaik sangkalah ketika itu tidak sesuai dengan harapan teman-teman, tapi teman-teman bisa dapetin impact yang more untuk diri teman-teman sendiri gitu. Bukan berarti aku dengan ngomong seperti ini ya udah kamu nggak usah berharap jadi pemenang, bukan itu poin pentingnya. Tapi teman-teman pemenang itu depan layar gitu. Kalau teman-teman tidak merasa menang dengan diri teman-teman sendiri, that's not the winner. Karena the true winner adalah menang dengan diri sendiri, paham dengan diri sendiri dan puas dengan diri sendiri gitu. Oke, nah di sini dapat kita insight juga bahwa mengenal diri sendiri itu menjadi salah satu kunci pemenang Ya, bagi benar banget. diri kita juga, dan bagaimana itu yang menjadi salah satu mindset yang perlu teman-teman tanamkan juga bahwa apa ya, menjadi pemenang itu harus mengetahui diri sendiri terlebih dahulu. Oke, Bener banget. di sini mulai Sama dalam nih ya. uniknya ya Niko ya, teman-teman kalau misalnya udah ada di proses ini, boleh punya role model, tapi jangan jadikan diri kamu duplikatnya role model. Paham ya yang aku bilang? Tetap be yourself. Oh, ini pemenang sebelumnya Mbak Putri, aku pengen jadi kayak Mbak Putri deh, gitu. Gayanya, ngomongnya, pola pikirnya dipaksa kayak Mbak Putri. Nggak akan bisa, karena setiap orang itu punya dirinya sendiri gitu. Punya keunikan dirinya sendiri. Jadi be yourself karena tiap tahun, tiap masa itu pasti ada orangnya. Gitu sih. Yang penting jadi diri sendiri, kenal diri sendiri gitu nih kok. Oke, versi terbaik dari semua segalanya adalah menjadi diri sendiri. Oke, Bener. ini mulai masuk lebih dalam lagi nih Kak. Menurut Kak Vera nih, makna gelar dan selempang itu apa? Wah, berat ya pertanyaannya. Makna dari selempang itu apa? Teman-teman, aku pengen sampein bahwa semua remaja genre punya tanggung jawab yang sama. Berimpact dengan remaja sekitar. Gimana bisa menjadi motivator, menjadi role model untuk remaja sekitar. Apalagi sudah menjadi duta, itu menjadi hal yang lebih more lagi untuk bisa jadi contoh untuk remaja-remaja sekitar. Selempang adanya di pundak itu justru menambah tanggung jawab kamu karena semua mata akan tertuju ke kamu. Berarti tanggung jawab kamu akan diperhatikan.
Nah, itu yang menurut aku menjadi makna sebuah selempang untuk aku adalah, oh berarti tanggung jawab aku akan lebih aku pertanggungjawabkan, akan lebih aku jalani dan lebih hati-hati dalam bertindak. Karena ternyata itu menjadi tanggung jawab baru ke teman-teman. Itu bukan sekedar selempang yang tertulis juara satu nasional, bukan bukan itu yang sebenarnya dilihat. Tapi sejauh mana sih aku bisa berimpact ke orang lain gitu. Jadi itu poin penting sebenarnya ketika selempang itu ada di bahu kamu. Bukan sekeren apa, sefotogenik apa kamu berfoto, sekeren apa template Instagram kamu dengan selempang tersebut, bukan tentang itu. Tapi tentang bagaimana kamu berimpact dan bagaimana kamu memanfaatkan selempang tersebut untuk bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Jadi itu sebenarnya itu tuh jadi tiket untuk kamu supaya lebih bisa memaparkan virus genre ke orang lebih banyak lagi, ke orang lebih luas lagi. Nah, itu sebenarnya tiket untuk kamu dan sayang banget kalau itu tidak kamu manfaatkan untuk hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Apalagi cuma untuk template Instagram, foto Instagram, kemudian banyak likes, banyak followersnya akibat dari selempang itu tuh nomor dua, nomor tiga, nomor sekian. Tetap yang nomor pertama itu adalah tiket kamu untuk bisa lebih berimpact lagi ke orang lain, untuk bisa memanfaatkan selempang itu supaya manfaatnya dirasakan oleh remaja banyak gitu. Itu makna selempang genre untuk aku, Nico. Oke, di sini aku juga dapat insight menarik nih dari yang disampaikan sama Kak Vera bahwa eh, apa ya, gelar-gelar dan selempang itu bukan sebagai hal yang bisa dibanggakan atau menjadi salah satu suatu suatu Iya, kompetisi gitu. Nah, ini benar-benar. penghargaan yang ada di genre ini sebenarnya lebih luas lagi gitu. Nah, di Iya, sini Kak Vera tadi menjelaskan bahwa ketika teman-teman memiliki gelar dan memiliki selempang itu membuka tiket yang lebih besar lagi dan luas lagi untuk menyebarkan ilmu genre. Dan ini menjadi benar. salah satu pandangan yang menarik juga bahwa menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, apalagi untuk menyebarkan ilmu genre, itu akan menjadi lebih berdampak yang lebih positif gitu, apalagi terhadap remaja yang ada di sekitar kita. Oke, di sini kita berkaca sama Kak Vera kan yang udah melewati segala proses di genre nih Kak, udah menjadi duta di tingkat kota, udah menjadi duta di tingkat provinsi, bahkan udah jadi duta di tingkat nasional. Nah, kira-kira setelah ini nih, ketika kita berkaca sama genre, kira-kira bagaimana langkah dari Kak Vera atau aksi dari Kak Vera untuk tetap menginspirasi remaja di seluruh Indonesia? Oke, kalau ditanya langkah berarti visionernya ya, apa nih rancangan ke depan gitu. Pertama aku pengen memanfaatkan ya, seperti aku bilang tadi, tiket yang aku punya gitu. Nah, teman-teman, itu tuh adalah sebuah tiket untuk bisa memaparkan lagi manfaat kamu ke orang yang lebih banyak lagi. Nah, itu yang sebenarnya jadi tujuan aku pertama. Aku pengen banget nih nyapa 34 provinsi, terus ngomong hal yang sama yang aku paparkan hari ini yang semoga bisa berimpact ke mereka gitu. Supaya lurus bahwa duta genre ini bukan pageant yang ketika kamu menang kamu harus menjadi fotogenik di Instagram kamu dengan selempang itu. Kamu tidak akan diletakkan di dalam sebuah etalase, tapi kamu harus turun. Nah, gitu yang selalu aku pengen banget itu bisa dirasain untuk seluruh orang-orang yang ada di genre gitu. Jadi tujuan aku ke depannya adalah gimana supaya impact itu semakin menyebar luas. Tidak hanya dari aku saja, tapi juga dari teman-teman semuanya. Dari teman satu angkatan Mbak Putri, dari Jateng semuanya, kemudian juga teman-teman yang lain itu aku berharap itu menjadi ilmu yang berkepanjangan, ilmu yang terus tersebar luas gitu. Semakin lebar, semakin banyak yang mendengarkan gitu. Semakin banyak orang paham positifnya genre itu apa, semakin banyak orang paham kenapa sih ada genre dan manfaatnya untuk remaja itu apa gitu. Itu yang aku harapkan melalui komunikasi aku tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana supaya remaja itu paham hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa sebenarnya berdampak untuk masa depan mereka ke depannya gitu. Nah, itu yang pengen aku paparkan melalui selama masa jabatan aku gitu. Semoga hal itu bisa berimpact ke orang banyak. Itu sih dalam lingkup luasnya nih kok. Kalau mengenai program, tentu kita akan bekerja sama dengan berbagai macam mitra, terutama BKKBN juga gitu. Tapi tujuan utamanya adalah
input yang kita harapkan, output yang kita harapkan adalah 2 hal tadi, gitu. Oke, ini sekalian nyambung nih Kak, berhubung Kak Vera memberikan semangat juga buat teman-teman duta di sini, dan sekalian nyambung di pertanyaan terakhir nih Kak. Bisa minta tolong Kak Vera untuk memberikan pesan untuk calon duta genre Jawa Tengah. Wah, ini pesan ya teman-teman ya. Baik, aku coba untuk memberikan pesan, sekaligus ini juga reminder ke diri aku sendiri, pesan untuk teman-teman semua. Yang pertama, jadi aku nyampeinnya dengan poin aja nih kok ya. Yang pertama teman-teman, ketika dalam proses ini aku pengen teman-teman sehat fisik, yang kedua sehat mental. Aku pengen teman-teman, apapun yang di pundak teman-teman yang ditekan dari berbagai macam kota teman-teman, kamu harus menang, kamu harus kasih yang terbaik. Wah, tahun lalu dia bisa dapat ini, kamu harus bisa lebih lagi. Kamu harus bisa belajar ini itu segala macam. Teman-teman jadikan itu motivasi, bukan jadi tekanan untuk teman-teman. Karena sesuatu yang dijalani dengan terpaksa, dengan ambisius yang berlebihan dan tidak terarah, itu justru akan berdampak negatif ke teman-teman sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen teman-teman tanamkan dalam pikiran bahwa ketika teman-teman sudah jadi finalis di sini, ketika teman-teman udah bergabung di genre, teman-teman punya tanggung jawab yang sama untuk bisa memberikan impact pada remaja. Menang adalah urutan, sisanya punya tanggung jawab yang sama. Jadi teman-teman, aku pengen bukan target utama teman-teman untuk bisa mendapatkan selempang emas yang di atas itu. Tapi target utama teman-teman adalah gimana supaya teman-teman bisa menjalaninya itu dengan hati, dengan keinginan diri sendiri dan kepuasan di diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku pengen reminder ini banget ke teman-teman bahwa perjalanan teman-teman di genre, baik tingkat kota, provinsi, dan nasional, itu hanya sekali seumur hidup. Dan sayang banget kalau kesempatan yang sekali seumur hidup tadi cuma teman-teman manfaatkan untuk dapat posisi teratas. Lebih baik teman-teman manfaatkan juga untuk dapat insight baru dari teman-teman lain, dan banyak banget insight-insight yang sebenarnya bisa teman-teman jalani dengan baik. Nikmati prosesnya, belajar dalam proses, karena apapun hasilnya tergantung dengan kepuasan diri teman-teman sendiri terhadap diri teman-teman sendiri. Karena sejatinya pemenang adalah pemenang atas diri sendiri. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan sama Kak Vera, dan apa yang udah diberikan, udah dibagikan tadi dari pertanyaan awal hingga pesan buat teman-teman di sini, itu menjadi salah satu bekal yang perlu teman-teman tanamkan juga, bahwa apa yang udah disampaikan sama Kak Vera tadi menjadi salah satu semangat tersendiri buat teman-teman untuk melaju, untuk mengikuti segala rangkaian dari apresiasi Duta Genre tingkat provinsi Jawa Tengah ini. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Aku perkenankan buat teman-teman duta untuk raise hand bertanya. Oke, kita buka termin pertama dulu untuk 3 penanya. Yang pertama dari raise hand paling awal dari Linda. Oke, sebelumnya ini pertanyaannya ditampung dulu atau langsung dijawab, Kak? Wow. Gimana, Kak? Kaget lihat yang nanya banyak banget. Makanya Kak, biar kita filter juga. Oke. Oke, langsung dijawab atau perlu ditampung dulu Kak? Boleh langsung dijawab juga boleh. Oke, dari Haslinda sebagai yang resen pertama bisa langsung disampaikan aja ke Kak Vera. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak panitia, Kak Niko, dan juga Kak Vera. Salam ramah dan bersahabat dari saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Haslinda Raistika Nurfatin. Kakak bisa panggil Haslinda atau Linda. Saya berasal dari Kabupaten Sragen. Saya izin bertanya, Kak, kepada Kak Vera terkait duta genre, makna menjadi duta genre. Kita kan sebagai duta adalah role model dan edukator kepada teman sebaya kita. Nah, ada nggak sih tips dan juga cara pendekatan Kak Vera ketika menemui teman sebaya atau remaja yang kadang kalau dikasih tahu itu malah ngeyel atau keras kepala? Kan kita tahu juga Kak, remaja ini sifatnya masih labil dan masih ya emosinya naik turun gitu loh Kak.
Nah, kira-kira pernah nggak sih kakak menjumpai atau mempunyai pengalaman kalau misalnya ketemu remaja dikasih tahu yang baik, tapi malah balik marah gitu ke kita. Alah, kita tuh sama loh, kita tuh masih remaja loh. Kok kamu nggak ibaratnya ngasih tahu aku sih kamu punya hak apa gitu. Menurut Kak Vera ada nggak sih tips pendekatan ke mereka-mereka ini? Mungkin cukup itu Kak, terima kasih. Oke, thank you Linda. Niko, aku langsung izin jawab. Gimana Niko? Oke, nah Linda, sebenarnya ini pertanyaan menarik banget karena itu sebenarnya pasti semua remaja, apalagi fasilitator, apalagi eh, pendidik sebaya, konselor sebaya pasti pernah mengalami hal itu ya. Karena memang remaja masa labil yang kalau ya keinginan untuk di atas itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya dikasih saran tuh, kamu ngapain sih ngasih saran? Emang kamu siapa gitu? Itu akan selalu ada gitu. Satu hal yang aku pelajari, dulu aku awalnya kayak gitu juga Linda. Aku merasa aku tahu loh dampak negatif dari hal yang kamu lakukan, makanya aku ngomong gitu. Ternyata teman-teman, orang lain nggak suka digurui. Itu poin pentingnya. Nggak ada orang lain yang pengen cerita untuk digurui, nggak ada. Nah, jadi yang selalu aku tanamkan adalah, pertama, aku akan sangat memberikan kesempatan mereka untuk cerita ke aku. Silakan cerita sepuasnya. Aku tidak memihak, kalau misalnya sejahat-jahatnya mereka, pecandu misalnya, atau mereka adalah, apa ya, remaja-remaja yang udah menjual dirinya, itu kan buruk banget ya dalam pandangan kita. Satu hal yang penting, teman-teman nggak boleh menggurui. Teman-teman tidak sebaiknya berpikir bahwa teman-teman lebih suci dari mereka. Teman-teman gimana supaya netral mikirnya. Dan gimana berpikir seperti kita menginjak di sepatu mereka. Kita paham apa pijakan yang mereka rasakan gitu. Nah, ketika teman-teman udah paham dalam situasi itu, ketika teman-teman udah, oh masuk, aku tahu kenapa kamu gini, aku tahu kenapa kamu gini, baru teman-teman bisa memberikan saran seandainya mereka membutuhkan. Karena teman-teman nggak punya hak untuk memberikan saran ketika mereka hanya mau didengarkan saja. Yang pertama, mereka nggak minta. Yang kedua, itu akan percuma. Karena mereka nggak butuh. Dan orang-orang itu akan, dan misalnya nih, Kak, udah bahaya banget, aku nggak bisa diam aja. Izin sebelum memberikan saran. Setahu aku izin memberikan saran. Nah, itu dia yang kedua. Dan yang ketiga, berterus nih ya, oh, udah Kak, aku udah ngasih saran. Teman-teman, apapun masalah mereka, itu dalam hak mereka. Teman-teman nggak bisa maksain, kamu tuh harus ikuti saran aku, karena aku tahu nih efek positifnya itu nggak bisa. Karena itu hak mereka. Hak teman-teman sampai mana? Hak teman-teman sampai memberikan saran, memberikan opsi, memberikan dampak dari opsi-opsi tersebut. Hanya sampai situ. Keputusan akhirnya tetap ada di tangan mereka. Mereka mau ambil opsi yang mana, karena teman-teman udah mempertimbangkan ya, opsi ini resikonya, opsi ini resikonya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ketika teman-teman memberikan solusi, tidak ada solusi tunggal dalam sebuah permasalahan. Jadi teman-teman nggak harus maksa si A ini harus milih itu gitu. Dalam ilmu kedokteran juga gitu. Seorang dokter nggak boleh memberikan satu opsi saja. Jadi harus banyak opsinya. Tetap keputusannya ada di pasien. Tetap keputusannya ada di klien. Terserah mereka mau yang mana. Kak, mereka ngeyel, mereka nggak mau, mereka sahabat aku, Kak. Dia ada contohnya ada di toxic relationship, Kak. Dia balik lagi ke sana, dia balik lagi ke sana. Itu yang menjadi tugas teman-teman adalah tidak lelah untuk memikirkan bagaimana di posisi mereka. Tidak lelah memberikan berbagai macam opsi tentang keputusan mereka. Akhirnya, itu adalah keputusan mereka. Dan teman-teman nggak punya hak untuk memaksa mereka ada di jalan yang mana. Karena yang penentu jalan tetap mereka. Teman-teman hanya menjelaskan, oh di jalan sana kayaknya ada sungai deh di tepi kirinya. Ada ular di ujung sananya. Tapi ujungnya ada pelangi. Itu yang bisa teman-teman paparkan. Teman-teman nggak bisa maksain, lewat aja. Nanti terlewati kok. Nggak bisa. Teman-teman hanya sanggup sampai di situ hak teman-teman. Gitu Linda. Terjawab nggak sih Linda? Aku ngomongnya agak gini ya. Oke. Oke, Kak Vera, wah terjawab banget ya Kak dan sangat membuka pikiran saya akhirnya. Ya bener sih Kak, kalau di bahasa kesehatan tuh kan ada informed consent ya buat Iya, pasien. benar Nah, benar itu banget.
kita sebagai petugas kesehatan itu hanya memberikan apa sih dampaknya, terus kalau nggak dilakukan itu apa gitu kan ya Kak. Berarti emang bener sih kita sebagai konselor sebaik kepada remaja tentu saja kita hanya memberikan opsi dan Iya, keputusan ada di remaja tersebut. iya, Ya, betul. minimal walaupun kita tidak bisa menyelamatkan orang lain, minimal kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Iya, benar banget Linda. Terima kasih Kak Vera. Mungkin itu Terima Kak Niko. kasih. Oke, langsung masuk aja ke pertanyaan kedua untuk efisiensi waktu dari Maulin Cikal, Kabupaten Banyumas. Dipersilakan. Baik, Kak, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Jelas, Maulin Terima Cikal. kasih, Kak, atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulin Cikal Widiandani. Saya biasa dipanggil Cikal dari Kabupaten Banyumas. Salam kenal, Kak, dan salam teman Iya, ke salam teman-teman semuanya. Kak. Ya, saya di sini ingin bertanya ya, Kak. Saat ini kan banyak sekali ya, Kak. Seringkali juga kita jumpai seorang duta dalam ajang apapun itu dianggap peres, tidak nyata, atau dilebih-lebihkan seperti itu ya, Kak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Kakak ini mengenai uh, pandangan ini tentang integritas seorang duta dalam perspektif seorang duta genre untuk menghindari hal seperti ini, seperti itu, Kak. Apakah bisa dipahami, Kak? Oke, Iya, terima ayo udah kasih. Cikal. Oke, thank you Cikal. Cikal ini udah takut ya ntar ke depannya bakalan dianggap peras ya. Nah teman-teman, aku pengen nyampein ke teman-teman, sebaik apapun teman-teman menjalani tugas teman-teman, akan selalu ada orang yang komentar negatif. Aku pengen cerita deh, sedikit banget nih ceritanya. Teman-teman kalau tahu tuh kisah seorang di masa dulu tentang yang di gurun. Kalau misalnya dia jalan, ini karena cerita ini adalah jawaban dari pertanyaan teman-teman. Karena aku percaya ini pertanyaan mewakili yang lain juga. Aku pengen cerita, jadi suatu ketika ada satu anak dengan satu bapak bersama satu keledainya. Nah, kemudian pertama mereka tuh jalan beriringan. Datanglah masyarakat bilang, bodoh banget sih bapak dengan anak, ada keledai tapi nggak dikendarai. Salah nih di mata masyarakat. Oh, bapak dan anaknya mendengar, naiklah si bapak. Pas naiknya si bapak, ada lagi masyarakat yang bilang, parah banget sih, masa bapak biarin anaknya di bawah terus dia yang naik keledai. Salah lagi nih, jalan lagi terus, berpindahlah, anaknya yang naik, bapaknya yang di bawah. Terus orang masyarakat juga ada yang bilang, lah kok gitu sih, dasar anak durhaka, bapak dibiarin jalan, dianya naik keledai. Mereka dengerin lagi nih, akhirnya mereka berdua naik keledai. Mereka jalan terus, ada lagi masyarakat yang bilang, memang ya manusia tidak berkeperi binatangan. Binatang yang sekecil itu masa dikerai oleh dua orang sih? Apa poin yang didapatkan, apapun yang kamu lakukan, akan selalu ada orang yang salah melihatnya. Terus gimana Kak, aku sebaiknya gimana sih, naik keledai apa enggak? Tergantung kondisi. Kalau bapaknya yang capek, anaknya yang masih kuat, ya mungkin bapaknya naik keledai. Kalau anaknya yang kecapean, bapaknya udah semangat habis minum, ya mungkin anaknya naik keledai. Oh, kalau misalnya keledainya udah capek, ya mungkin keledainya nggak mengendarai siapa-siapa. Dan yang paham kondisi itu hanya si bapak, si anak, dan si keledai. Nggak ada orang lain yang bisa menilai hal itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu kondisinya, teman-teman tahu penyelesaian masalahnya, dan yang teman-teman lakuin itu adalah hal positif dan tidak mengganggu orang lain, just do it. Nggak usah pikirin hal-hal negatif. Karena itu di luar kendali teman-teman. Kalau teman-teman tahu ilmu stoikisme, hal yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, tindakan kita, dan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu saja. Pikiran orang lain, perkataan orang lain, tindakan orang lain itu nggak bisa kita kendalikan. Dan akan sangat menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran kamu ketika kamu memikirkan hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan. Jadi kalau ada yang bilang kamu peres dengan selempang kamu melebihkan ketika kamu ngomong, alah Kak Vera sok-sok motivator, dia juga gini, kayak gini, segala macam. Ya kamu harus belajar, aku nggak bisa loh kendaliin pikiran kamu untuk bisa berpikir positif ke aku. Dan aku juga nggak bisa memastikan aku akan selamanya positif, karena itu kontrolnya ada di aku. Dan hal yang nggak bisa aku kendalikan, nggak akan aku pikirkan lebih waktu. Karena itu akan menghabiskan tenaga aku, menghabiskan pikiran aku. Jadi kalau kamu sebagai duta, kamu harus berpikir seperti itu. Aku saranin banget supaya kamu nggak tekanan mental ya. Aduh si A ngomongin aku ini segala macam tuh, itu ngabisin waktu banget. Kecuali itu sebagai saran. Saran tujuannya membangkit.
Tapi kalau cibiran, omongan, itu hanya bertujuan untuk menjatuhkan kamu saja. Dan itu nggak selayaknya kamu pikirkan, kamu hiraukan. Ya sudah, biarkan saja. Mau sampai di mana sih mereka bisa ganggu kamu gitu. Itu intinya, belajar ilmu stoikisme supaya kamu bisa paham apa yang bisa kamu kendalikan. Udah, pikirkan itu aja. Gitu, Cikal. Gimana, Cikal? Masih mikirin orang-orang yang peres? Enggak Kak, oke. Keren banget ini Kak jawabannya. Jadi ngebuka mindsetnya Cikal gitu ya Kak. Jadinya kayak udahlah nggak usah dipeduliin omongan orang lain yang sekiranya itu nggak bermanfaat untuk diri kita sendiri seperti itu ya Kak. Terima kasih Kak, luar biasa jawabannya. Terima kasih sekali Kak. Iya, Cikal. Sama-sama. Sama aku mau nambahin nih, kok kadang tuh duta-duta tuh suka gini loh. Aku malu deh update postingan ini. Entar aku dibilang nyombongin diri, entar aku dibilang ini segala macam, entar aku dibilang nyombongin selempang, sok-sokan duta-dutaan. Teman-teman posting aja semua kegiatan teman-teman. Instagram itu milik teman-teman sendiri. Itu aja intinya. Nggak usah dipikirin orang-orang yang peres dan iri dengan akun Instagram kamu. Jadi posting aja ya kegiatan teman-teman semuanya. Gitu. Oke, oke, langsung aja ke penanya selanjutnya dari Gani Restu, Kabupaten Sragen. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah bisa, Gani. Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia Genre Jawa Tengah yang sudah menyelenggarakan acara sharing session ini yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga dan selamat malam untuk Kak Vera dan of course all the finalists of Duta Genre Jawa Tengah 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Stuprananda, jadi teman-teman semua bisa panggil saya Gani. Jadi Kak, di awal tadi Kak Vera sempat menyinggung mengenai virus-virus genre nih Kak. Nah, jadi jujur saja ya Kak, di kabupaten saya sendiri, di Kabupaten Sragen, mungkin tahun 2022 ini tahun di mana forum genre itu booming. Karena apa? Karena saya dan pasangan saya tadi, Haslinda, merupakan the first generation of genre Sragen yang membuka audisi secara umum. Jadi sebelumnya itu lebih ke arah seleksi tertutup, Kak. Nah, pertanyaan saya ini sejalan dengan virus-virus genre, bagaimana sih Kak tips dan trik untuk menyebarkan virus-virus genre yang mana ini menurut saya dan pasangan saya dan teman-teman semua di Jawa Tengah ini sangat penting untuk di-share ke teman-teman di seluruh penjuru Jawa Tengah. Oke, thank you, Gani. Aku langsung jawab, Miko. Simple poinnya, Gani, aku pengen kamu ketika kamu paham ilmu genre, kamu edukasiin itu dengan cara yang fun dan ramah remaja. Nah, dan aku pengen ngejelasin bahwa genre itu tidak hanya sebatas sosialisasi offline saja. Hebohkan di online. Manfaatkan template, segala macam template yang kamu miliki. Itu adalah kesempatan luas untuk kamu bisa mengedukasi banyak orang lagi. Bisa kamu memberikan informasi ke banyak orang. Kak, aku susah untuk sosialisasi ngumpulin orang. Bikin template Instagram yang cocok untuk feed story kamu yang berisi ilmu genre. Kak, kayaknya orang malas baca deh. Bikin dengan video. Kak, kayaknya kalau video aku nggak pede untuk nampilin wajah aku. Bikin dengan video yang ada suaranya aja, animasi aja. Jadi banyak cara untuk bisa menyebarkan virus genre tadi. Nggak harus paparan langsung. Ada paparan yang namanya itu berkesambungan gitu. Menyambung gitu. Nah, dan yang paling utama adalah gimana teman-teman menanamkan dalam pikiran teman-teman mau loh nge-share itu. Bukan untuk unjuk diri, tapi untuk berbagi diri. Berbagi isi. Gitu. Nah, kalau itu udah lurus, pasti itu bisa tersebar luas. Dan aku apresiasi banget Gani kemajuan genre di kabupatennya. Luar biasa. Sudah terjawab, Baik, terima Gani? kasih ya Kak Novera. Sudah. Jadi intinya itu kita lebih membawakan atau meng-share virus-virus genre ini dengan cara yang fun dan Iya, lebih berfokus dengan media sosial atau platform-platform yang menunjang gitu ya Kak. iya, benar banget. Ramah remaja intinya. Baik, terima kasih Kak. Oke, Gani. Oke, penanya selanjutnya dari Arbia Kusuma dari Kabupaten Kendal. Silakan. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Arbia.
Baik, selamat malam Kak Vera. Malam Arbia. Ya, Kak Niko dan panitia Jawa Tengah dan tentunya Duta Genre dari kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Nah, jadi saya izin bertanya Kak, Halo, suara itu Arbianya hilang. bukanlah hanya halo. Nah, halo, tadi suaranya hilang Arbia. Sekarang apakah sudah terdengar? Sudah. Oh ya sudah. Baik Kak, izin bertanya. Jadi tadi kan Kak Vera menyebutkan bahwasannya menjadi seorang duta genre bukanlah hanya sebatas pajangan etalase, namun juga harus turun ke remaja-remaja begitu ya Kak. Nah, pertanyaannya adalah apakah Kak Vera pernah mendapatkan sebuah tugas atau ingin nih Kak Vera mengedukasi, berdiskusi bersama, memberikan motivasi kepada remaja-remaja yang di luar jangkauan Kak Vera atau susah dijangkau. Seperti halnya adalah misalnya nih anak pang atau anak-anak remaja yang terpencil gitu Kak, tertinggal kulturnya mengenai digitalisasi. Bahwasanya juga pada sekarang kan digitalisasi banyak nih Kak motivasi, edukasi melalui media sosial, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih caranya Kak Vera untuk memotivasi remaja-remaja lainnya yang tertinggal kulturnya nih kepada remaja biar setara gitu Kak ilmunya bagi remaja yang lainnya juga. Terima kasih Kak dari saya. Oke, thank you Arbia. Setuju banget ya bahwa banyak banget remaja-remaja yang belum terpapar digitalisasi, sementara informasi itu banyak melalui media sosial. Kalau ditanya pernah, aku pernah banget. Pertama, aku pernah banyak banget turun ke panti-panti, yang di sana mereka nggak bisa menggunakan alat komunikasi. Caranya gimana? Memang harus dipaparkan langsung. Tapi teman-teman nggak mungkin bisa memaparkan materi yang sama ke sekian ratus anak panti. Caranya gimana? Bentuk penerusnya. Jadi aku kemarin turun di panti, aku pilih itu anak panti yang bisa komunikatifnya bagus, bisa meneruskan informasi itu ke teman-temannya. Nah, aku ajak mereka untuk bisa menerima info itu. Jadi yang perlu aku latih cuma sekian orang itu. Kemudian yang kedua, kalau ditanya pernah nggak aku turun ke orang yang susah untuk dijangkau, aku pernah ke lembaga perlindungan anak, di mana itu adalah penjaranya anak-anak yang punya kasus pidana. Nah, aku pernah turun langsung ke sana. Itu resiko yang besar banget, teman-teman. Itu benar-benar dikawal banget kita selama di sana. Nah, aku ketemu dengan orang-orang yang punya background masalah sesuai dengan triad genre kita. Mereka pengguna nafza, mereka efek dari seks bebas, kemudian menghamili anak orang lain dan mereka akhirnya dipidana. Kemudian mereka juga ini terpaksa untuk menikah dini, kemudian mereka berkasus dalam pernikahannya hingga mencelakai orang lain dan dimasukkan ke sana. Itu triad genre ketiga-tiganya tuh ada di sana masalahnya. Ibaratnya kamu turun langsung loh ke orang yang udah punya masalah gitu. Nah, ternyata hal yang paling penting selain dari yang aku tadi udah jawab bahwa ketika kamu nggak orang-orang yang nggak punya kemampuan untuk bisa menggunakan media sosial, kamu harus bentuk paparan langsung yang terus-menerus di mereka. Dan yang kedua, ketika kamu menyampaikan edukasi, kamu jangan pernah sampai menyalahkan. Sama dengan poin aku yang pertama, jangan pernah merasa kamu lebih baik dari mereka. Ketika kamu menyampaikan informasi tersebut, hanya karena kamu udah baca duluan. Dan kamu punya kewajiban, punya hak untuk menyampaikan itu ke orang lain. Bukan berarti kamu lebih baik dan terhindar dari hal itu tadi. Nah, dan mereka tuh butuh kesadaran banget bahwa itu bukan akhir dari hidup mereka. Dan mereka punya kesempatan yang sama untuk raih masa depan. Itu yang harus kamu tanamkan ke orang-orang yang benar-benar udah terpapar dari tiga ini. Karena banyak banget kita berpikir bahwa genre ini bekerja di bagian preventif, bagian pencegahan. Maka kita juga sering loh terpapar dengan orang-orang yang udah ada di dalam kasus-kasus itu. Jadi caranya, kalau bagaimana mengedukasinya, yang pertama kamu tidak menggurui dan tidak merasa lebih hebat dari mereka, lebih baik dari mereka, lebih suci dari mereka. Kamu hanya diberikan ilmu yang lebih dulu kamu terima daripada mereka. Dan yang kedua, gimana caranya supaya itu jangka panjang, Kak? Bentuk orang-orang yang komunikatif, yang bisa memaparkan itu terus-menerus. Jadi yang perlu kamu latih cuma orang yang komunikatif itu aja, untuk bisa jadi perpanjangan tangan kamu. Karena untuk digitalisasi, mereka akan sangat susah untuk menerimanya. Gitu. Gitu, Arbia. Atau kamu juga bisa edukasi melalui hard file ya, bentuk-bentuk buku. Gitu, Arbia.
Baik Kak Vera, terima kasih banyak. Berarti pengalaman dari Kak Vera ini juga udah banyak banget ya, apalagi untuk terjun langsung ke orang atau remaja yang sudah terkena TKR kan juga tidak mudah begitu ya Kak. Jadi Bener banget, kita bener. harus memaparkan langsung tapi didasari oleh jangan sok-sokan untuk menggurui begitu ya Kak. Bener Baik Kak, banget. terima kasih banyak Kak. Thank you Arbia. Oke. Niko, izin Iya. sebelumnya Niko, kebetulan nih sebenarnya kan jadwal aku sampai pukul 9 ya. Tapi Iya. kebetulan aku cuma bisa sampai jam 8 lewat 45 lah mentok-mentoknya gitu. Gak apa-apa ya Niko? Iya Kak Vera. Informasi yang akan aku sampaikan juga itu Kak. Berhubung Oh iya. karena juga ada kendala terkait agenda selanjutnya dan mohon maaf teman-teman di sini satu kali penanya lagi untuk kali ini aku perkenankan kepada Salma Nazifa dari Kabupaten Blora. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam Kak Vera. Selamat Malam malam Salma. apresiasi di Tagir Jawa Tengah dan selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salma Nedifa, perwakilan dari Duta Genre Kabupaten Blora. Sebelumnya mohon izin untuk bertanya Kak, jika tadi sudah dibahas tentang program kerja dari Kak Vera itu sendiri, di sini saya mohon izin untuk menanyakan tolak ukur dari efektivitas suatu program itu sebenarnya apa ya Kak yang Kakak ambil untuk menciptakan sebuah program tersebut. Mungkin dari saya seperti itu Kak Vera, terima kasih. Oke, baik. Tolak ukur ya Salma. Oke. Kalau bicara tolak ukur, sebenarnya aku tidak menanamkan harus angka sekian pengetahuan sebelumnya, ini angka sekian pengetahuan setelahnya. Aku lebih ke bagaimana itu terpapar ke mereka. Jadi for example nih, kalau misalnya program aku usaha tiket, aku tuh kan gini nih, kita buka edukasi dulu di awal. Kita udah tahu nih, pemahaman dia ini, pemahaman dia ini, pemahaman dia ini. Itu pemahaman mereka semua. Brainstorming dulu kita di awal. Terserah tuh mau berdebat kayak mana. Kemudian yang kedua, baru aku paparin. Nah, di situ kesempatan aku paparin. Ternyata guys, ada loh dari BKKBN gini. Ternyata dampak kalau misalnya kamu nikah dini, dampak kesehatan fisiknya gini ternyata, dampak kesehatan mentalnya gini ternyata. Itu dari informasi ke mereka. Baru setelah itu brainstorming lagi. Gimana nih pendapat kamu tentang yang diberitakan dari BKKBN tadi gitu. Nah, itu brainstormingnya. Jadi ibaratnya kamu tidak menilai dia awalnya tidak setuju kemudian jadi setuju nih. Tidak. Tapi lebih ke mereka tahu ternyata ada BKKBN yang membahas itu dibantu dengan ilmu kesehatan yang membahas itu yang akhirnya itu menjadi informasi untuk mereka gitu. Nah, itu yang sebenarnya aku jadiin sebagai tolak ukur dan aku tidak berfokus pada banyak orang yang harus pakai ini sehati card-nya harus digunain, enggak. Semakin perlahan itu digunain, semakin tanpa sengaja dan tidak harus diukur-ukur programnya itu mereka bisa dengerin dan paparin itu lebih fun diterimanya gitu. Daripada kamu bikin pre-test dulu baru post-test gitu. Kan ini ya kurang untuk remaja able yang non genre dan tidak acara formal itu kurang untuk menggunakan pretest dan post-test gitu. Jadi aku lebih fun ya udah aku paparin kemudian aku brainstorming, ajak mereka mengeluarkan pikiran mereka langsung. Gitu Salma intinya. Tapi kalau misalnya aku ketemu formal, ya pasti kita gunakan tolak ukur ya sama pretest, post-test, kemudian kita nilai pengetahuan baru mereka tuh apa sih insight yang mereka dapatin. Gitu Salma. Baik Kak Vera, terima kasih atas jawabannya. Berarti kita lebih mengajak mereka untuk berdiskusi terlebih dahulu seperti itu Iya. ya Kak? Dari Ya. diskusi itu kita udah paham nih. Ternyata mereka udah paham nih tentang BKKBN tadi gitu. Ya baik, terima kasih Kak Vera atas jawabannya yang sangat luar biasa. Iya, Salma. Oke, terima kasih Salma atas pertanyaannya. Mohon maaf teman-teman yang udah raise hand berhubung keterbatasan waktu juga dan agenda dari Kak Vera selanjutnya. Pertanyaan dicukupkan pada sekarang dan sebelum kita tutup kami perkenankan untuk Kak Vera memberikan closing statement secara singkat terkait makna menjadi duta genre.
Oke, baik teman-teman, sebagai closing statement dan aku mohon maaf banget aku nggak bisa jawab semua pertanyaan teman-teman, tapi aku sangat menerima banget kalau teman-teman yang pengen nanya langsung ke aku dari Instagram, insya Allah aku bisa jawab semampu aku, mana tahu pertanyaan teman-teman tuh harus banget tuh ditanyain gitu. Nah, untuk closing statement aku, pertama aku sangat berterima kasih untuk seluruh panitia dari Jateng, genre Jateng, karena ini luar biasa aku bisa ketemu langsung dengan calon-calon role modelnya remaja di Jawa Tengah dan di Indonesia nantinya. Dan aku pengen nyampein ke teman-teman, genre itu adalah sesuatu hal yang mahal banget, yang betul-betul tempat kamu untuk jatuh cinta banget, karena mereka banyak isinya. Di genre itu banyak isinya. Banyak yang teman-teman bisa serap di sana, banyak yang teman-teman bisa latih dari diri teman-teman di sana. Dan tujuan teman ada di kompetisi ini adalah untuk mengaplikasikan hal tersebut, untuk bisa menggunakan kemampuan teman-teman di sini, di ajang ini. Dan aku sama dengan yang aku pengen sampaikan sebelumnya, bahwa ketika teman-teman pengen berada di atas, jangan tumbangkan orang-orang. Jadi setidaknya kamu tuh melangkahlah, fokus terhadap langkah kamu sendiri. Dan aku pengen juga bahwa yang bertanggung jawab untuk bisa memberikan dampak positif ke remaja bukan hanya pemenang saja, tapi seluruh orang-orang genre yang sudah terpapar genre tadi. Aku pengen teman-teman jalani proses ini, belajar dalam proses, serap semua ilmu dari manapun, kapanpun, dari siapapun, serap semua ilmunya, karena itu pelajaran yang sangat mahal, lebih mahal dari hadiah juara 1. Nah, itu penting banget. Lebih mahal lagi ilmu yang teman-teman dapatin daripada target teman-teman pengen juara 1. Nah, jadi aku pengen nyampein ke teman-teman, pahami kemauan diri teman-teman sendiri, fokus langkah teman-teman itu seperti apa, jadi diri sendiri. Ambisi boleh, tapi jangan ambisi yang tidak beraturan, yang ambisilah dengan menggait teman-teman lain. Serap ilmu mereka sebanyak-banyaknya, berikan ilmu kamu sebanyak-banyaknya, karena tanpa sadar ketika kamu memberi, kamu juga belajar untuk diri kamu sendiri. Nikmati prosesnya, jalan dalam proses, dengan makna dari genre adalah bagaimana ketulusan kamu untuk bisa menginspirasi remaja. Selempang itu diberikan untuk tanggung jawab kamu sebagai tiket kamu supaya bisa memaparkannya lebih luas lagi. Sisanya tanggung jawab kamu tetap sama, bagaimana menginspirasi remaja di Indonesia, di provinsi kamu, di kota dan kabupaten kamu. Semangat jalani prosesnya, nikmati prosesnya, nikmati banget prosesnya karena ini sekali seumur hidup. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini dan jalani sebaik-baiknya. Gitu nih Kak. Oke, terima kasih Pak Kak Vera atas pesan yang luar biasa dan untuk mempersingkat waktu juga sebelum Kak Vera meninggalkan ruangan pada malam hari ini, kami perkenankan kepada panitia untuk penyerahan sertif kepada Kak Vera. Oke. Oke, Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak. Terima kasih genre Jawa Tengah. Semangat dalam prosesnya. Untuk panitia, jangan mudah lelah karena ini berat banget prosesnya. Dan semoga duta yang terpilih adalah duta yang cocok sesuai kalian dan keinginan kalian nantinya. Siap. Semangat juga untuk seluruh finalis. Thank you banget udah kasih aku kesempatan untuk ngobrol bareng kalian, sharing bareng kalian. Ini juga pembelajaran untuk aku. Jadi ibaratnya informasi sama-sama gitu. Thank you Niko juga. Oke Kak Vera. Sebelum ditutup, kami perkenankan Kak Vera untuk foto bersama sebelum meninggalkan. Boleh. Oke. Apakah dari teman-teman udah siap yang menangkap layar? Oke, langsung aja. Yang pertama gaya salam gini terlebih dahulu Kak Vera. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Vera udah memberikan sharing yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Kak Vera untuk waktunya pada malam hari ini dan mohon maaf atas waktunya yang mungkin terkait kendala waktu juga terkait hal tersebut juga. Mohon maaf kita lumayan molor juga termasuk pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Vera bisa meninggalkan sharing session pada malam hari ini.
Terima kasih teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vera. Dari teman-teman duta, kami perkenankan untuk mengisi presensi bagi yang belum, yang udah di reminder juga, dan dimohon segera diisi. Oke, atas waktu yang udah diberikan dari Kak Vera tadi, harapannya untuk teman-teman semuanya dapat mengimplementasikan bagi wilayahnya masing-masing, dan harapannya bisa sama-sama menjadikan bekal untuk maju ke provinsi. Kurang lebih itu yang dapat aku sampaikan, Niko, sebagai moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Malam Semangat semuanya. teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk sesi hari Senin. Terima kasih. Forumnya diajak. Terima kasih, Kak. Oke, Selamat baik Kak malam. Reza.